Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di podcast Lukman Effendi. Pertama dan yang utama, kita panjatkan syukur ya, kita masih diberikan kesehatan ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, di beberapa hari ini kita diramaikan dengan satu berita menanggapi satu berita gitu ya. Jadi berita yang kemudian menjadi viral adalah berkenaan dengan wawancara ya, kepada mantan Ketua KPK Agus Raharjo ya, di dalam wawancara di dalam program Rosi di Kompas TV tanggal 30 November tahun 2023. Dan inti dari wawancara itu adalah yang bikin heboh tadi ya, adalah pengakuan Bapak Agus Raharjo ya, bahwa mengaku ya pernah dimarahin ya oleh Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Joko Widodo, berkenaan dengan kasus EKTP. Dan salah satu hal yang membuat marah adalah intinya adalah perintah untuk bagaimana supaya kasus EKTP ini dihentikan ya, terutama kaitannya dengan Ketua DPR waktu itu ya, yaitu Bapak Setia Novanto yang saat ini sedang menjalani hukuman ya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya 15 tahun penjara dalam kasus EKTP tadi. Nah, tentu saja hasil wawancara ini menjadi heboh ya, dan banyak pendapat-pendapat simpang siur ya. Dari pihak istana sendiri juga langsung memberikan pendapat, walaupun ya tentu sudah bisa kita tebak ya, di mana-mana tidak ada yang orang itu mengaku salah, itu susah sekali ya, apalagi baru sebatas hasil wawancara gitu ya. Jadi pihak istana bagi Presiden Jokowi sendiri meminta ya para pembantunya gitu ya untuk coba dicek gitu ya, dan mengaku setelah dicek itu tidak ada gitu ya, tidak ada. Bagi pembantunya yang sekarang menjadi Menseknek ya, Bapak Pratikno ya, Pratikno apa Pratikno ya, Pratikno ya, itu juga mengaku lupa gitu ya. Jadi tidak jelas gitu ya, jadi ada atau tidak peristiwa itu, walaupun Pak Agus Raharjo itu mengatakan yang juga menyaksikan adalah Bapak Menseknek ini ya. Jadi bahasanya adalah bahasa lupa ya, tidak, sudah lama sekali dan tidak tahu gitu ya. Dan saya kira karena memang sudah lama ya, dalam konteks logika sederhana ya, kadang-kadang orang ya bisa diterimalah kalau ngomong lupa gitu ya, udah lama kok gitu ya. Nah, kemudian muncul juga tanggapan-tanggapan yang lain ya, di DPR misalnya ya,
eh, hanya bicara tentang ya tidak menutup kemungkinan gitu ya, jika ini mau dirapatkan lah gitu ya. Tapi kemudian juga Fadlizon ya, itu pendapatnya ya, ngapain sih, ini kan sudah lama sekali gitu ya, jadi ngomong itu zaman dulu gitu ya. Jadi tentu ya, zaman dulu dan zaman sekarang tentu berbeda suasananya ya. Dan saya kira juga hak Pak Agus Raharjo juga ya, kenapa tidak ngomong zaman dulu ya, tentu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya. Jadi saya kira saya tidak termasuk orang yang ikut menyalahkan seperti Fadlizon, kenapa kok tidak berbicara pada zaman dulu ya. Ya zaman dulu mungkin lain lah pertimbangannya gitu ya. Dan dari pihak istana tentu saja beberapa argumen coba untuk ya menguatkan ketidakadaan pertemuan itu ya, dengan mengatakan toh akhirnya kasus itu terus bergulir gitu ya, dan Setia Novanto juga mendapatkan hukuman gitu ya. Kemudian ketika juga dikaitkan dengan perubahan undang-undang KPK gitu ya, juga dari Ari Dwi Payana menyatakan ya itu kan yang inisiatif kan dari presiden, tapi itu dari DPR ya, jadi lempar lagi kan gitu ya. Ya hanya kemudian juga pendapat Mahfud MD gitu ya, ini agak juga ngambang-ngambang juga ya, hanya mengatakan ya kalau presiden intervensi ya itu salah gitu ya, jadi hanya mengatakan begitu ya. Tetapi juga lagi-lagi juga menyayangkan kenapa baru sekarang disampaikan gitu ya. Tetapi ada ujung juga satu pernyataan Mahfud MD yang kadang-kadang bikin gemes karena membutuhkan informasi lain gitu ya. Jadi mengatakan ya banyaklah informasi yang saya terima kalau memang KPK ini sering diintervensi ya, dari banyak orang ya, tentu saja bukan hanya banyak orang ya, jadi dibikin mengambang lagi gitu ya. Hanya satu yang membenarkan gitu ya adanya pertemuan itu, yaitu rekan sekerjanya pada waktu Bapak Agus Raharjo ini menjadi ketua PK, yaitu Bapak Saud Situmorang gitu ya. Dan di dalam Saud Situmorang juga menyampaikan gitu ya, jadi tentang berbagai hal tentang urusan kasus EKTP tadi gitu ya. Jadi memang juga sempat ada beberapa yang menginginkan ini juga ditutup ya, tetapi suaranya ternyata kecil ya, dan bahkan mungkin disebut juga itu ya siapa orang itu yang oleh Saud Situmorang yang kemudian saat ini juga masih menjabat di KPK gitu ya. Nah, dari banyak informasi ini tentu ya ini karena kalau ini memang betul terjadi, tentu ini satu pukulan yang cukup telak ya bagi seorang presiden gitu ya. Namun demikian kalau kita lihat sepak terjang ya di hari-hari ini gitu ya, ya tanda-tanda adanya intervensi itu saya kira kok rasa-rasanya itu lebih nyata gitu ya. Memang ya siapa orang yang tidak akan menyembunyikan ya, tapi pasti upaya-upaya itu disembunyikan ya. Dan kemudian kalau boleh kita berpendapat, jadi ya jadi siapa nih yang benar gitu ya, dari apakah dari istana, dari presiden dan staf-stafnya gitu ya, atau dari Bapak Agus Raharjo ya. Bagi saya sendiri ya bukan berarti ini saya benci pada
pihak istana, tetapi rasa-rasanya ya kok Agus Raharjo yang benar gitu ya. Ya tentu Agus Raharjo ini kan sudah berumur gitu ya, dan sebagai orang yang sudah berumur gitu ya, pasti berusaha lah untuk terus memperbaiki diri ya. Jadi kalau Fadlizon mengatakan kenapa tidak dulu, ya mungkin dulu kan agak berbeda ya, ya masih memang akan lain kalau dulu, apalagi kalau sekarang ini. Nah, ini yang kita sekarang tunggu-tunggu adalah dari Firly Bahuri ya, dari mantan yang sekarang juga sudah diberhentikan sementara kayaknya ya untuk kasusnya tadi ya. Ya mudah-mudahan sih kita berharap kebenaran-kebenaran itu semakin dibuka gitu ya, sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi itu mungkin tanggapan ya, dan kira-kira ini siapa yang benar ya, siapa yang bersalah ya. Tentu saja di beberapa berita terakhir-terakhir ini juga memang Bapak Agus Raharjo itu menyadari ya, kalau kita main nanti mana buktinya ya, karena mengaku agak lemah gitu ya. Artinya beberapa juga sudah menelpon mantan ajudannya yang punya catatan gitu ya, ya entah bagaimana, lagi-lagi yang satu mengatakan lupa gitu ya, yang satunya juga malah belum bisa dihubungi gitu ya. Jadi memang berat ya, semua kalau udah berhubungan dengan kekuasaan tentu saja tidak mudah gitu ya. Nah, saya sih hanya berharap gitu ya, mudah-mudahan saat-saat ini kita tidak memunculkan ya hal-hal yang berbau kekerasan gitu ya, karena bukan kita suka meramal gitu ya, tetapi saya kok hari-hari ini itu sangat khawatir ya kalau segala langkah-langkah yang benar itu susah gitu ya, maka yang kita khawatirkan ya nanti terjadi huru-hara yang kita akan terpuruk pada keterpurukan yang lebih dalam lagi ya. Jadi itulah yang saya kadang-kadang berdoa saja ya, hanya bisa berdoa gitu ya, mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan dengan baik, yang tentu saja yang mengarah ke kebaikan gitu ya. Jadi tolonglah untuk bapak para pemimpin ya, cobalah buka hatinya, buka matanya, buka telinganya gitu ya. Jikalau memang apa-apa yang sudah dilakukan keliru ya, tidak ada salahnya lah gitu ya, untuk meluruskan lah gitu ya, secara pelan-pelan ya, jangan malah makin memperuncing yang pada akhirnya malapetaka itu betul-betul terjadi gitu ya. Baik, saya kira itu saja ya, semoga kita tetap dalam kondisi sehat ya, sehat mental, sehat fisik, sehat sosial dan spiritual, dan tentu dengan penuh kewarasan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.